Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di tempat yang sangat spesial. Kalau kita saksikan di belakang saya ini ada banyak foto-foto bersejarah. Kemudian banyak piagam-piagam yang kita saksikan di sini. Tentunya pemirsa Harian Fajar bertanya-tanya saya berada di mana. Untuk lebih lengkapnya, kita akan berbincang-bincang dengan tokoh spesial tamu kita untuk siang hari ini. Kita saksikan. Assalamualaikum Puang. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Puang? Sehat-sehat? Alhamdulillah Siap Puang. sehat walafiat. Ini meskipun kita di masa pandemi, kita sudah tes kesehatan Puang ya. Jadi walaupun mungkin jarak kita cukup dekat, tapi kita sudah mematuhi protokol Puang karena sudah dites. Iya. Siap Puang. Hari ini saya cukup berbangga dan senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Andi Guntur Sose. Iya. Beliau anak ini adalah putra terbaik, putra kelima dari pejuang kita Andi Sose, sekaligus pebisnis kita di Sulawesi Selatan dan cukup dikenal secara nasional. Puang, hari ini kita akan berbincang-bincang soal sosok Andi Guntur. Kemudian mungkin juga kita akan merembet ke bagaimana sosok dari Andi Sose itu, Puang. Saya mulai dari nama Andi Guntur, Puang. Itu sebenarnya pasti ada sejarahnya, Puang, sehingga disebut atau diberi nama Andi Guntur, Puang. Iya. Cukup. Kalau mengenai nama itu memang ada sejarahnya. Pada saat ayahanda melakukan operasi yang sandinya RTP Guntur, Resimenting Pertempuran, Siap. untuk menumpas para gerombolan DITI yang masih berkeliaran di daerah Palopo Selatan. Oh, Palopo Selatan. Letaknya tahu persisnya di Berubang. Kalau di sini ada bukti sejarahnya, Puang, termasuk mungkin operasi itu ya? Ada Pak. Ya, kita bisa jalan-jalan, Puang ya. Sebelumnya Lihat. pada saat ibu saya melahirkan di Parepare, Di Parepare. ya, itu Pak Yusuf selaku Pangdam, Siap. istilahnya belum ada WA, jadi di Radiogram ya. radiogram Andi Sose kembali atau tetap dalam tugas. Dijawab oleh beliau, saya tetap dalam tugas, tapi mohon anak saya dinamakan Guntur. Oh iya, namakan Guntur karena sedang berada di operasi Guntur itu ya. Begitulah Pak, kalau mengenai nama saya. Sini ada buktinya, Puang ya? Ada Pak. Ya, ada bukti. Kebetulan ya. Boleh kita lihat, Puang? Mungkin lebih bagusnya kita lihat langsung. Pemirsa Harian Fajar, katanya di sini ada buktinya nama Guntur itu, mengapa beliau diberi nama Guntur. Ada buktinya, kita lihat. Jadi Siap. beliau persis di sini Pak. Ini Komandan Korem 142. Komandan Korem 142. Ya. Di Parepare. Di Parepare. Lokasinya ini sampai Sopeng Baru, ya. Dan memimpin operasi Guntur ini. Historisnya dia punya bendera Pak. Oh, ini bendera operasinya, Puang. Ini ada Guntur. Iya, Guntur. Inilah semua Pak, mulai dari proklamasi. Ini beliau kecil sekali dengan teman-teman. Ini masih bersama-sama Karam Sakar semua. Oh, iya. Ini masih bergerilya. Ini apa namanya, dilantik oleh Gatot Subroto. Oh, iya. Ini masih gondrong ini Pak. Iya. Sepanjang rambutnya ya. Bisa kita apa namanya, bilang preman kalau di sini. Iya, padahal itu adalah pejuang tentara ya. Turun gunung.
Oh, ini di Sulawesi Selatan juga ya pelantikannya ini. Iya, di Makale. Makale. Oh, berarti Toraja. Iya. Ah. Ini harimau Indonesia, tubuhnya ini ada dinamakan sekarang Taman Macan. Yang sebetulnya itu harimau Indonesia. Harimau Indonesia. Ya. Kesatuan Gorila Sulawesi Selatan. Kemudian setelah resmi pegang 720, Batalion 720. 720 di mana ketika itu? Tetap di bawah kendali Korem 142. Oh ya. 723, 717, kemudian beliau masuk ke Resimen Induk. Berarti ruangan ini ya, sangat bersejarah, Bang ya. Waduh. Ini adalah ruangan yang Sangat sebenarnya tidak sembarang orang bisa masuk di sini ya. Iya. Dan saya cukup bersyukur ini hari ini kita bisa mengeksplor banyak soal ruangan ini. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan seperti apa lagi, Puang? Ya, piagam-piagam saya lihat di sini juga ada banyak piagam yang terpanjang. Iya, semua dari Pangdam. Departemen Pertahanan. Ini lagi satu Pak yang menyangkut nama saya. Oh iya ini tadi ya. Bahwa beliau itu menjalankan resimen tim pertempuran Guntur. Resimen tim pertempuran Guntur. Dan ketika itu ibunda melahirkan. Iya, ditandatangani oleh Jenderal Besar Nasution. Iya. Melahirkan dan tetap berada di medan operasi, tidak pulang tapi menitipkan supaya nama anaknya diberi nama Guntur sesuai dengan operasi yang tengah dijalankan. Siap. Satu urutan tertinggi untuk anak bangsa. Dia mendapatkan Piagam Mahaputra. Mahaputra. Ini oleh Presiden Soeharto waktu itu. Ya. Bapak itu tidak dipensiunkan, Bapak. Oh, tidak dipensiunkan. Dia yang minta pensiun. Oh. Berarti betul-betul negara masih selalu membutuhkan peran beliau. Makanya tidak dipensiunkan. Oke Pak, saya kira kita bisa kembali lagi berbincang-bincang santai mungkin di tempat ini ya, di tempat ini Pak. Di sini boleh. Ya. Tempat tadi Pak. Baik pemirsa Harian Fajar, kita akan melanjutkan diskusi. Kalau tadi kita sudah berbicara soal bagaimana asal muasal nama Andi Guntur itu. Nah, kita akan mengupas lebih jauh seperti apa perjalanan karir dan pendidikan beliau. Langsung saja, Pak Andi Guntur, saya ingin menanyakan bahwa kan kita tahu bahwa Pak Andi Sose itu adalah pejuang negara Republik Indonesia. Tentu ada cara-cara atau pola pendidikan yang diberikan kepada anak-anak ini. Mungkin secara singkat Pak bisa dijelaskan seperti apa sih Pak Andi Sose ini membentuk anak-anaknya? Ya, mungkin latar belakang beliau kan militer. Iya. Kita itu dididik keras, Pak. Dididik keras ya. Jadi jangan sekali-sekali kita dia suruh, kemudian kita bilang tidak bisa. Iya, harus bisa. Keluar itu sontoloyo. Sontoloyo. Iya. Kamu belum coba suruh bilang tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya. Dan saya bersaudara semua yang putra tidak ada yang boleh menjadi militer. Tidak ada yang boleh menjadi militer. Sedangkan yang kakak tertua itu setingkat Pak Ahmad Lamu. Kemudian yang kedua setingkat Giran Mantara. Oh iya. 3 bintang, 4 bintang. Angkatan saya sudah 2 bintang. Iya. Tapi anak-anaknya tidak boleh masuk militer. Tidak boleh, Pak. Apa itu alasan? Cari uang.
Oh, cari uang. Itu saja, tidak ada lagi. Tapi soal pendidikan gimana, Pak? Alhamdulillah, saya lewatkan, saya punya S1 di Malang, Fakultas Hukum. Kemudian lanjut ke Inggris di dua sekolah. Pertama Cheltenham School of English, kemudian di Gloucestershire of Art and Technology. Berikutnya saya pindah ke Amerika. Saya masuk di Newport University. Ya, bagian California juga. Kebetulan adik saya ada di sana di Los Angeles. Tapi saya agak turun ke bawah. Itu ngambil apa, Pak? Bisnis lagi? Disitulah saya capai, saya punya Master Business. Di Amerika, di California itu ya. Pak, kita tahu kan ini Andi Sose banyak perusahaan, Pak. Ya. Saya dengar juga Pak Andi Guntur ini diberi amanah untuk itu ya, beberapa perusahaannya itu. Bisa diceritakan singkat, Pak? Jadi saya kira memang dari awal Bapak itu sudah ini bantuan modal. Gitu. Perusahaan-perusahaan pun begitu juga. Saya tadinya diberi tanggung jawab memimpin Coca-Cola. Salah satu perusahaan internasional yang memproduksi Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Kemudian kedua Maranu International Finance. Oh, pernah Bapak pimpin juga? Iya. Persis dengannya Amanah Finance itu Adira. Wah, luar biasa. Kalau ada yang kita mau pertanyakan ke beliau itu mesti hati-hati. Berarti ketika menghadap sama beliau itu semua apa yang pertanyakan harus dipersiapkan matang, Pak ya. Standar militer yang dipakai meskipun sama anaknya, Pak ya. Jangankan kita kalau ada rapat meeting. Iya. Lebih bagus kita tidak usah masuk ruangan daripada kita terlambat. Oh begitu. Berarti beliau sangat disiplin. Dan harus rapi, Pak itu. Ya itulah banyak saya belajar dari didikan beliau. Saudara-saudara saya pun gitu. Pesan yang paling diingat mungkin oleh Pak Andi Sose kepada Pak Andi Guntur ini apa, Pak, pesannya? Apapun itu, mungkin soal bisnis, pekerjaan, keluarga, ada mungkin pesan khusus yang dititipkan oleh beliau. Itulah Pak, kalau dia kan saya memang sering, bukan sering, sudah beberapa organisasi di Jakarta seperti Kadin Indonesia, IPMI, kemudian FKPPI, sama-sama bersama Bambang Tri. Nah, selalu lewat pesan, kamu harus ikuti organisasi yang ada benang merahnya dengan saya punya perjuangan. Nilai-nilai. Berarti selalu itu ya, meskipun bisnis tapi harus ada nilai-nilai perjuangan di situ. Tentunya untuk kemaslahatan orang banyak, seperti itu mungkin, Pak ya. Saya mungkin sedikit juga ingin menanyakan soal ini kan Bapak sekarang menjadi Ketua Harian KAY DPD Sulsel, Pak ya. Ini kan awalnya dari bisnis, memimpin banyak perusahaan, kemudian tiba-tiba masuk ke advokat dan konsultan hukum. Itu bisa diceritakan sedikit seperti apa peralihan itu, Pak? Wah, iya. Hebat, Pak, itu pertanyaannya. Jadi advokat ini memang sudah impian saya. Itu
belum saya tamat SH, lulus SH, saya sudah pergi ikut ujiannya di Surabaya. Ujian advokat. Ya, di pengadilan tinggi. Ternyata mungkin belum wawasannya belum nyampe, belum cukup. Gagal saya di situ, tapi ya saya tetap biasa saja. Nah, barulah 2 tahun lalu mengikuti lagu ujian itu, Pak. Saya ikuti. Saya bertemu dengan ada sepupu saya, terus dia bilang, ada pendaftaran ini dari kayak KAI, kalau mau kita ikut, tapi kuota Makassar sudah cukup. Kita mau dari Bone, ya telepon Pak, masih ada 2 kursi untuk Bone. Ketua BPN pun dari Bulukumba itu ikut ke Bone. Dan alhamdulillah lulus ketika itu. Alhamdulillah saya lulus UCA. Berarti cita-cita yang awal dari S1 itu Pak tidak dikubur ya Pak ya. Meskipun mungkin sudah panjang range waktunya, tetap dikejar dan alhamdulillah sudah tercapai saat ini. Syukur alhamdulillah Pak, itulah. Dan saya pikir ya namanya praktisi hukum tentu ada nilai-nilai di situ juga, termasuk mungkin dipesankan Andi Sose tadi bahwa tetap ada nilai perjuangan di situ Pak ya. Mungkin memperjuangkan orang-orang yang butuh bantuan hukum seperti itu Pak ya. Ya, beliau selalu sampaikan kepada kita walaupun dapat keluarga, cari ilmu sampai ke liang lahat. Cari ilmu sampai ke liang lahat. Itu intinya dari pesan utama dari Pak Andi Sose. Berarti usia kemudian kondisi tubuh apapun itu tidak membatasi untuk tetap menuntut ilmu Pak ya. Seperti juga saya 30 tahun Pak. Setengah saya 60 dan masih tetap belajar terus. Still going strong. Luar biasa. Siap, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya pikir cukup sekian perbincangan kita dengan Pak Andi Guntur Sose. Sangat menarik saya pikir, apalagi kita diterima di ruangan yang istimewa ini, ruangan yang cukup bersejarah, karena ruangan ini adalah tempat di mana bukti-bukti perjuangan ayahanda Andi Guntur, Andi Sose itu dipajang semua di sini. Sampai jumpa pemirsa Harian Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.